Bayangkan, kalian mati, nafas terakhir telah dihembuskan, dan tubuh kalian tak lagi bergerak. Namun, alih-alih menemukan kedamaian, kalian justru berdiri di hadapan penghakiman terakhir. Surga atau neraka, itulah pilihan yang menanti. Tapi, bagaimana jika ada jalan lain? Sebuah jalan yang mustahil. Sebuah jalan yang telah terkunci selama berabad-abad. Inilah kisah seorang pria yang menolak menerima takdirnya. Seorang jiwa yang cukup gila untuk menantang maut itu sendiri. Bukan dengan doa, bukan dengan penyesalan, tapi dengan keberanian yang melampaui batas akal. Ya? Ia mencoba berinkarnasi tanpa izin, tapi apakah ia berhasil atau justru menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan dari neraka itu sendiri? Dengarkan kisah ini sampai akhir dan bersiaplah untuk mengetahui kebenaran yang tak seorang pun berani ungkapkan. Di dunia setelah kematian, ada satu aturan mutlak. Setiap jiwa akan menerima penghakiman. Jiwa-jiwa yang suci, mereka melangkah menuju cahaya surga disambut dengan kedamaian abadi. Jiwa-jiwa yang berdosa, mereka dilempar ke dalam kegelapan neraka, terbelenggu dalam siksaan tanpa akhir. Namun, di antara semua takdir yang sudah tertulis, ada satu mitos, sungai reinkarnasi. Konon sungai ini adalah satu-satunya jalan kembali. Hanya jiwa yang benar-benar suci yang bisa melewatinya. Hanya mereka yang layak yang akan diberi kesempatan untuk hidup kembali. Tapi, sudah berabad-abad lamanya tidak ada satupun jiwa yang memenuhi syarat. Tidak ada seorang pun yang cukup murni. Dan saat seseorang mencoba melanggar aturan ini, hukuman yang menanti jauh lebih mengerikan dari sekadar neraka. Namun, di tengah keteraturan alam baka yang tak tergoyahkan itu, muncullah Kirnan, seseorang yang tidak suci, tidak berdosa, seseorang yang menolak menerima takdirnya, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun penghakiman itu terguncang. Di tengah kehampaan alam baka, seorang jiwa tanpa harapan menatap sesuatu yang seharusnya tak bisa dijangkau. Sungai reinkarnasi, cairan bercahaya itu mengalir dengan tenang, tetapi ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu yang melarang siapapun mendekat. Namun, jiwa itu tidak peduli. Ia tidak menerima nasibnya. Ia tidak ingin dilempar ke neraka. Ia juga tahu surga bukan tempatnya. Lalu ia mengambil langkah nekat. Perlahan, ia mendekat satu langkah, dua langkah, dan akhirnya, boom! Begitu ujung kakinya menyentuh air, tubuhnya langsung menghilang. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Jiwa itu hancur dalam sekejap menjadi serpihan cahaya yang lenyap di telan kegelapan. Seakan-akan ia tak pernah ada. Itulah hukum mutlak sungai reinkarnasi. Tak ada yang boleh melewatinya, kecuali mereka yang benar-benar suci. Dan selama berabad-abad, tak ada jiwa yang bisa melakukannya. Namun kini, ada Kirnan. Ia menyaksikan semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia tahu itu mustahil, ia tahu itu konyol. Tapi di dalam hatinya, ia justru tersenyum. Karena tidak seperti jiwa-jiwa lain, ia tidak takut. Jiwa-jiwa yang lain hanya bisa terdiam. Ketakutan mengunci mereka. Mereka melihat sendiri bagaimana seseorang lenyap dalam sekejap hanya karena menyentuh sungai reinkarnasi. Tidak ada jeritan, tidak ada sisa, hanya ketiadaan yang mutlak. Dan bagi mereka, itu lebih buruk dari neraka. Di atas sana berdiri sosok yang telah menyaksikan pemandangan ini berulang kali, sang penjaga penghakiman, maut. Sosok tinggi berjubah hitam itu hanya menghela napas. Sampah sepertimu tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Suaranya datar, tanpa emosi. Seolah-olah hukuman yang mengerikan barusan hanyalah rutinitas biasa. Dan jiwa-jiwa lain, mereka menunduk, bergetar ketakutan. Tak satu pun berani menantang hukum yang telah ada sejak awal waktu. Namun tiba-tiba, seseorang melangkah maju. Langkahnya mantap, tatapannya tak gentar. Di tengah keheningan yang mencekam, Kiernan bergerak. Jiwa-jiwa lain tercengang. Apakah dia gila? Bisik mereka, suara mereka dipenuhi ketakutan. Tak ada yang pernah menentang maut, tak ada yang pernah mencoba melawan takdir. Namun Kiernan tidak peduli. Tatapan matanya tajam, penuh keyakinan yang tak tergoyahkan.
Ia mengangkat dagunya, menatap langsung ke mata sosok berjubah hitam di hadapannya. Aku akan bertarung sampai akhir. Keheningan menyelimuti alam baka. Lalu, perlahan, maut menyipitkan matanya. Orang bumi memang selalu sombong. Suara itu dalam, menggelegar, seolah menggema ke seluruh penjuru dimensi kematian. Dan saat itu juga, angin kematian berhembus. Tanah di bawah mereka bergetar. Udara mendadak menjadi begitu berat. Jiwa-jiwa lain mundur dengan panik. Ketakutan membekukan mereka di tempat. Maut telah bergerak. Dari balik jubah hitamnya, ia mengangkat satu tangan, dan dalam sekejap, langit neraka terbelah. Dunia setelah kematian kini menjadi medan pertempuran. Pertarungan pun dimulai. Udara bergetar, dan tiba-tiba cermin refleksi muncul di hadapannya. Sebuah permukaan hitam berkilauan, seperti kaca, tetapi lebih gelap, lebih dalam. Crack! Saat Kiernan melemparkan serangannya, cermin itu berdenyut, dan dalam sekejap, boom! Serangannya kembali ke arahnya sendiri, 2 kali lebih kuat, 2 kali lebih cepat. Kiernan tak sempat menghindar, tubuhnya terhempas ke belakang. Jiwa-jiwa lain menyaksikan dengan ngeri saat tubuhnya mulai memudar. Tanda-tanda kehancuran muncul di sepanjang kulit jiwanya. Dia akan lenyap. Namun saat itu juga, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Jiwa-jiwa lain terkejut, maut mengernyit. Kenapa dia tersenyum? Kiernan berdiri kembali. Tubuhnya masih bergetar, tetapi matanya berkilat penuh keberanian. Lalu dengan suara tenang, ia berbisik, "Ketahuan." Maut menyipitkan mata. Kiernan terkekeh. "Jadi itu caramu bertarung?" Sesuatu telah berubah, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, Maut menyadari bahwa ia sedang menghadapi lawan yang berbeda dari sebelumnya. "Tunggu, ini bukan dia." Maut menyipitkan mata. Dan saat itu juga nalurinya berteriak. Ia menoleh di kejauhan. Seseorang melompat. Tidak mungkin. Terlambat. Sosok itu sudah terjun ke dalam sungai reinkarnasi. Cahaya biru keperakan menelan tubuhnya. Kiernan yang asli telah melompat. Maut mengangkat tangannya mencoba merentangkan rantai kegelapan untuk menariknya kembali, tapi tidak bisa. Rantai itu tidak menjangkau, tidak menyentuh, tidak berfungsi. Sungai itu menolaknya. Jiwa lain terdiam. Maut hanya bisa menatap air sungai yang mulai beriak, menghilangkan keberadaan Kiernan dalam pusaran cahaya. Tidak ada yang pernah bisa masuk ke sana. Tidak ada yang pernah melawan takdir dan berhasil. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya dalam sejuta tahun, Maut merasa cemas. Karena ada satu masalah besar, Kiernan tidak memenuhi syarat untuk reinkarnasi. Dan jika seseorang yang tidak seharusnya hidup kembali berhasil melewati sungai itu, dunia bisa hancur. Kiernan baru saja melakukan sesuatu yang mustahil. Dia bereinkarnasi tanpa minum pil pelupa. Artinya, dia akan mengingat semuanya. Bayangkan, seorang manusia dari bumi membawa seluruh ingatannya, lalu bereinkarnasi di dunia yang penuh dengan seni bela diri dan kekuatan yang jauh melampaui dirinya. Apakah ini akan menjadi awal dari seorang legenda, atau malah membawa kehancuran bagi dunia barunya? Dan yang lebih penting, apa reaksi Maut setelah ini? Kisah ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi pada Kiernan di dunia barunya? Bagaimana ia akan bertahan di tengah para pendekar yang jauh lebih kuat? Dan apakah Maut akan membiarkan hal ini begitu saja? Jika kalian penasaran, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di bawah. Teori kalian tentang masa depan Kiernan? Aku ingin tahu. Sampai jumpa di episode berikutnya.